Let's go. Saya itu kalau usaha, aku yakin. Nah, jadi apapun dikerjain selama kita yakin, insya Allah jadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ibu Hartati. Perkenalkan, saya owner dari Tepung Umiku, Tepung Ayam Crispy Serbaguna. Rumah produksi kami beralamat di Sidodadi, Gang 3, RT 45, nomor 67. Saya itu suka saya lihat anak tetangga tuh suka belanja di pedagang kaki lima itu kan. Dia kalau belanja itu saya lihat minyaknya, ayam itu kadang-kadang mereka komen gitu kan, ayam ini kok kadang-kadang kena keras gitu, kadang-kadang gini. Terus saya lihat juga minyaknya kadang-kadang itu agak gitu kan ya. Jadi saya pikir ini ternyata bisa dijadikan sumber ya pendapatan, bisa dijadikan usaha, saya pikir gitu kan. Akhirnya saya buat, pertama awal itu saya bikinnya 1 karung pertama awalnya. Jadi dari 1 karung itu saya bikin, saya coba-coba tawarin ke ibu-ibu kiri kanan, terus itu hari pertama itu habis 1 karung. Besoknya saya beli 2 karung, saya bingung mau saya tawarin kemana, akhirnya saya door to door, Mbak. Jadi saya tawarin dari pintu ke pintu, saya tawarin gitu, ternyata mereka suka. Akhirnya saya coba-coba, setelah 3 bulan saya bikinkan perizinannya. Alhamdulillahnya di Balikpapan, karena saya ini kan pendatang juga ya di sini. Di Balikpapan ini kalau bikin perizinan tuh semuanya gratis. Mulai dari izin produksinya, izin halalnya pun, sampai izin merek pun semuanya gratis saya kenanya, alhamdulillah. Setelah semua perizinan jadi, saya berpikir saya mau masukkan ke toko-toko, karena kalau saya cuma ibu rumah tangga kan nggak dikenal orang nih. Akhirnya saya masukkan ke toko, terus itu saya tawarin juga ke pedagang-pedagang ayam crispy dan juga ibu rumah tangga. Akhirnya di tahun pertama saya ngasih pelatihan ibu rumah tangga yang kepingin berusaha, yang kepingin jualan ayam geprek, yang nggak ngerti caranya bikin ayam crispy, saya ajarin. Itu per RT sampai daerah kilo saya ajarin. Akhirnya mereka itu belajar dari pembelajaran sama saya itu sekitar ada waktu itu sekitar 30-an pedagang ayam crispy baru yang memang jualan menggunakan tepung saya. Gitu. Setelah 1 tahun, 2 tahun, mereka tetap beli sama saya. Mereka tetap nggak mau bikin, alasannya katanya kalau bikin sendiri, walaupun mereka sudah lihat di YouTube, katanya sih ya, sudah lihat di mana, tetap nggak serenyah punya saya, mungkin saya nggak paham juga. Setelah 2 tahun saya masuk di toko, banyak toko, malah saya sudah tembus sampai ke Kalteng, Kalsel, Barabai, Bontang, Sangatta, Samarinda, itu tembus memang. Cuma memang namanya saya ibu rumah tangga yang modalnya kecil, minim. Jadi terkendalanya kalau ditanya orang, kadang sering kalau saya ikut di UKM itu sering ditanya kendalanya apa selama usaha, saya bilang modal. Kalau pemasaran, saya punya sales. Karena kalau dititip di toko ini, gini, kami kan sistemnya konsiasi penitipan. Otomatis kan kami harus punya modal besar. Seperti di Balikpapan aja, saya harus kalau pemainnya penitipan di toko-toko tuh 30 toko, tadi minimalnya harus sampai 30 juta, Mbak. Lumayan modalnya. Jadi kalau dibilang, Mbak, kok nggak besar-besar? Ya saya bingung, modalnya ini saya titip, saya masukkan, saya mau memperbesar toko lagi,
saya harus modal tambah modal lagi kan gitu. Jadi kalau ditanyain sampai sekarang kalau ditanya orang dari pemasaran bagus nggak? Pemasaran alhamdulillah sales saya itu agak pintar dia. Jadi kalau dia dapat warung baru dia tawarin, dia nawarkan itu tepung. Jadi masuk kalaupun di toko ini begini dia tetap masukkan di pedagang-pedagang itu jalan. Jadi jalan terus. Cuma memang kalau di toko itu saya kurang bertambah, Mbak. Kurang bertambah tokonya. Karena saya itu apa ya, modalnya memang satu toko saya harus siapkan sekitar 5 juta ya kan, sedangkan satu toko punya cabang berapa gitu, seperti itu. Let's go. Let's go. Saya itu kalau usaha, aku yakin. Jadi apapun dikerjain selama kita yakin, insya Allah jadi. Jadi kalau ada orang bilang di sana sudah ada, terus terang Mbak, waktu saya produksi ini, Balikpapan ini sudah ada 5 merek tepung crispy, dan mereka belum pernah ada yang tembus toko. Jadi kenapa waktu saya ditawarin, waktu saya buat ini, saya sudah banyak yang ngomong itu teman-teman. Banyak kok sudah merek seperti ini, sudah muncul, tenggelam lagi, muncul, tenggelam lagi. Saya perhatikan, saya lihat, oh ternyata mereka mereka cuma pikirnya ini dijual laku sudah selesai. Kalau saya enggak, kalau saya mikirnya selama saya produksi gini, saya maunya semua orang mau jual ini, mau menggunakan ini tepung saya gitu. Bagaimana caranya gini? Saya setiap daerah saya pakai reseller. Jadi saya nggak pernah ngakuin kalau ini punya saya. Jadi reseller saya itu merasa kalau itu punya mereka. Selalu saya gitu kan. Sales pun seperti itu. Jadi saya nggak pernah muncul di permukaan kalau ini punya saya. Jadi masuk ke toko pun bukan saya. Jadi saya taruh reseller, masuk setiap kecamatan satu. Seperti di Penajam itu sampai Dabulu itu satu gitu. Semuanya satu-satu reseller. Di Bontang tuh satu. Jadi umpamanya ada reseller ini, ada orang baru karena kan namanya online itu kan Mbak, maunya lagi musim mau juga jualan. Mereka daftar ke saya, tetap saya serahkan ke reseller. Saya nggak mau langsung ngambil ke saya karena setiap tempatnya satu daerah itu satu orang aja yang pegang. Jadi semuanya sama-sama berkembang gitu. Masalah masuk toko, mereka nggak ada yang masuk toko, mungkin pertama perizinannya, memang mereka ngejarnya laku omset aja. Kalau saya ngejar perizinan dulu lengkap, baru saya kerjain semuanya masuk toko gitu kan. Dan yang pertama kali dapat halal memang tepung Balikpapan UKM punya saya. Yang pertama kali masuk toko ya punya saya gitu, alhamdulillah. Walaupun saya belakangan hadirnya, gitu sih. Let's go. Kalau nominal saya nggak pernah ngitung.
masalah gini Mbak, umpamanya ini kan saya contoh-contoh ya, saya modal umpamanya A, saya kasih ke reseller itu B, si reseller ini dikasihnya B+, ya kan. Nah, terus di toko jadinya B++ gitu kan, harga itu seperti itu. Jadi semua dari tukang timbang saya, dari reseller, dari sales saya itu saya nggak pernah gaji, jadi mereka ngambil fee masing-masing. Nah, keuntungan saya itu memang tipis, tapi alhamdulillah dari tepung ini saya bisa kuliahkan anak saya. Jadi omset itu kalau ditanya saya nggak pernah ngitung. Setiap anak saya mah bayar sekolah, bayar kuliah, saya ada gitu loh. Seperti itu. Karena waktu saya bikin ini kan saya pisah sama bapaknya. Jadi anak ini ada yang biayain kan. Jadi alhamdulillah dari tepung ini saya bisa kuliahkan anak saya, dan tahun depan ini insya Allah lulus. Iya, itu hasil dari tepung, insya Allah. Itu masing-masing toko beda. Satu toko saja dengan satu perusahaan yang sama, umpamanya kayak toko Helmi itu kan dia punya 4 toko nih. Di toko 1, toko 2 sama toko 3, toko 4 tuh beda isinya gitu kan. Jadi kalau umpamanya ditanya berapa juga, hitungannya ya sekitar 4 ribuan lah satu bulan itu, gitu aja deh. Kayak Maxi, contohnya Maxi itu 14 toko. 8 toko isi terus, 4 toko agak lambat, yang ibaratnya tempatnya lokasinya kurang oke, agak lambat gitu. Jadi kalau di situ saya nggak bisa ngitungnya. Umpamanya toko A dapat 50 sekali kirim, ada di toko B-nya 100 bungkus satu kali kirim. Beda-beda, nggak dipastikan harus sekian masuknya, nggak. Saya tuh kan banyak itu ibu-ibu juga cerita sama saya sih. Nah, ngomong katanya, Bu, saya pakai merek ini yang nasional nih ya, merek A, merek B. Itu saya kalau bikin nggak keriting. Terus kalau umpamanya seandainya pun dia keriting, kadang air dalamnya mentah, ayamnya masih mentah, tepungnya sudah gosong. Terus kalau merek yang ini asin banget. Terus kalau merek yang ini saya pakai, hari ini saya goreng, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian sudah loyot, sudah ibaratnya lembek gitu kan. Saya pakai punya ibu ternyata gini, sampai 8 jam masih crispy. Terus tuh ngolahnya gampang. Terus itu waktu dibikin itu nggak perlu menggunakan bahan tambahan. Terus itu katanya saya sampai besok pagi pun tetap masih crispy. Anak-anak suka, rasanya pas. Terus kami kan nggak pakai kaldu, kami pakai kaldu jamur, nggak pakai penyedap yang itu. Jadi insya Allah lebih higienis, lebih crispy, lebih keriting, lebih tahan lama. Jadi insya Allah kalau sudah pedagang ayam crispy sudah pakai, apalagi ibu rumah tangga gitu kan. Bu, bilangnya saya mau jualan ayam crispy, saya pakai modal ini. Oke, saya ajarin. Jadi saya pikir saya ikut itu, iya, saya buka juga lapangan usaha buat orang. Saya juga dibantu permodalan, karena kalau yang modalnya kemarin dari PNM itu saya mau bikin ayam crispy yang frozen itu, Mbak. Nah, gini, masalah yang frozen itu gini. Saya sudah tawarkan ke pedagang ayam selama 2 tahun, kenapa nggak buat ayam crispy frozen? Dan mereka jawabannya, pedagang ayam crispy sekarang sudah banyak. Jadi untuk apa buat yang frozen gitu, ya kan? Nah, karena nggak ada yang mau, saya buat. Saya belum bikin perizinan sih, memang saya bikinnya cuma buat konsumsi ibu-ibu saja. Saya mau targetkan 3 bulan ke depan, kalau memang itu pelanggannya banyak, saya bikinkan perizinannya, saya gitu. Nah, ternyata alhamdulillah setiap hari itu selalu habis ayam crispy itu. Jadi kalau dari TNM itu memang khusus buat ayam frozen saya. Buat mulai mau beli ke pasarnya nanti, saya memang ada niat mungkin di bulan 7 ini saya akan buat ayam crispy frozen yang bisa masuk ke frozen food ke toko-toko. Sudah banyak yang minta, cuma saya belum bikin perizinan, jadi saya cuma dari door to door, dari pintu ke pintu, ibu-ibu datang ke sini ngambil, jualan online. Kalau dibilang motivasinya, pertama ya memang ekonomi. Saya ingin membuktikan sama mantan suami saya, sama keluarga saya mampu dari nol, saya bangkit kembali. Nah, gitu. Itu motivasi saya. Kedua ya, memang ekonomi. Ketiga, saya ingin ibu-ibu rumah tangga bisa memberikan kesehatan yang maksimal buat anak-anaknya. Karena banyak penyakit ini memang dari penggorengan ini ya, dari minyak. Seperti itu kalau dia karena tepung saya terus terang, Mbak, kalau goreng sama pakai tepung saya ini
lambat itu hitamnya minyak itu. Memang seperti itu, boleh dicoba, nggak langsung cepat hitam. Jadi walaupun 5-6 kali menggoreng, minyak itu tetap kuning. Cuma mungkin ada tandakan tepung tadi nih kan, itu bukan masalah ya, karena kami kan tinggal ditandakan, tinggal dipindahkan minyaknya seperti itu. Itu sih motivasi saya ya. Ya dari sana, dari yang ibaratnya saya diginikan, saya ingin bangkit kembali, saya ingin membuktikan kalau saya mampu. Dan saya aku yakin setiap usaha saya aku yakin insya Allah berhasil gitu.